GRN pagi Eklesia. Yuk, kemarin kita sudah sampai di Prisma sudah beres ya. Oke, berarti bangun terakhir ya di bangun ruang sisi datar. Itu tinggal 5 sih yang belum. 5 sudah belum? 5 sudah ya? Atau belum? Coba, takut lupa. Prisma udah. 5 sudah ya? Ya. 5 belum. Belum ya? Oke. Belum. Oke, kalau 5 belum, berarti kita lanjut ke 5. Wah, Fafa lucu tuh. Avatarnya lucu. Lucu. Oke. Yuk lanjut, kita sekarang bahas Limas. Prisma udah, sekarang kita lanjut ke Limas. Limas tuh kayak gimana sih? Yang biasa kalian lihat Limas tuh dalam bayangan itu bangunnya seperti apa? Ada yang pernah tahu contoh Limas bangunnya? Itu yang di Padang Gurun apa sih namanya? Aku lupa. Yang Piramid. Iya. Oke, good. Piramid itu tuh Limas segi berapa? 4. Hmm? 4. 3. 4. Enggak. Bawahnya kan dia persegi kan? Iya. Berarti dia Limas segi 4. Itu salah satu contoh Limas ya. Oke, yuk lanjut. Nah, jenis Limas juga tergantung alasnya. Ya. Nah, ini yang persis banget sama piramid kan yang ini, segi 4 ya. Oke. Kalau ini segi 5, segi 6, ini segi 3. Hampir sama dengan prisma, tergantung jenis alasnya penamaannya. Nah, nanti perbedaannya dengan prisma ada di volumenya. Ya. Kalau prisma kemarin kan volumenya luas alas kali tinggi, tapi kalau limas nanti sepertiga luas alas kali tinggi. Ya. Ada kali sepertiga. Oke, silakan dicatat dulu, digambarin dulu. Jadi penamanya tergantung jenis dari alasnya ya. Kalau sudah selesai dicatat, kasih jempolnya ya adik-adik ya. Oke, udah? Yuk, kita lanjut ya. Udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur limas. Limas punya banyak titik sudut itu, misalkan dia limasnya segitiga, dia pakai konsep ini. Kalau banyak titik sudutnya, dia pakai konsep N+1. Jadi kalau misalkan ini segitiga, berarti banyak titik sudutnya berapa? 3. 3 tambah 1. 1, jadi 4 kan? Oke, kalau dia segi 4? 4 tambah 4 tambah 1. 5. Oke, itu titik sudut ya. Lalu kalau misalkan dia banyak rusuknya, kalau banyak rusuknya, tergantung dari namanya juga. Kalau dia segitiga misalkan berarti pakai konsep 2 kali 3. Nah, rusuknya bentuknya garis lurus semua ya, nggak ada yang lengkung. Karena ini kan judulnya bangun ruang sisi datar. Oke, jadi nggak ada lengkungan. Ya. Terus banyak sisi limasnya itu pakai konsep 1+N. Oke. Sisi limas segi N itu terdiri dari alas. Tergantung jenis namanya itu tergantung alasnya. Ya, alasnya itu satu buah bangun datar sudah pasti. Nah, sisi tegaknya itu tergantung alasnya. Ya, misalkan segitiga, berarti ada 3 buah sisi tegak.
Kalau segi 4, ada 4 buah sisi tegak. Dan semua sisi tegaknya itu bentuknya segitiga. Kalau kemarin prisma bentuk sisi tegaknya persegi panjang kan. Tapi kalau ini limas, semua sisi tegaknya bentuknya segitiga. Oke, silakan dicatat dulu adik. Halo Vivi, halo Fabian. Itu yang sisi limas sama yang titik sudut sama. Sama, cuman satunya di depan biar nggak terlalu inilah, biar nggak terlalu sama. Ya. Sengaja Kak Banar bedain supaya nanti kalian nggak ketutup. Oke, Vivi. Kita baru mulai dengan limas. Ini baru poin pertama tentang limas, unsur-unsur limas. Ya. Jadi silakan dicatat dulu buat yang baru masuk. Tadi pertama itu cuma mengenali limas-limas dari penamaan, tergantung alasnya bentuk apa. Kalau udah dicatat ya. Jadi ingat sisi tegak limas itu semua bentuknya segitiga. Dan banyaknya itu tergantung jenis alasnya. Kalau segi 4 berarti ada 4 segitiga sisi tegak. Kalau 5, dia ada 5 bentuk segitiga untuk sisi tegaknya. Good. Lanjut. Oke. Nah, ini Kak Bandar minta tolong kalian isi tabel itu lengkapin. Untuk tentukan banyak titik sudut rusuk dari sisi. Dari segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan segi 1, segi 25 ya. Segitiga itu kan konsep titik sudutnya tadi kan N plus 1. Ini kan N plus 1, terus ini 2N, ya. Ya, bawah aja. N plus 1, ini 2N, ini 1 plus N kan. Coba dilengkapi dulu dikit. Tabel itu. Sudah? Sudah lengkap tabelnya? Oke. Wow, mantap. 585, terus 6, 12, 6, lalu 7, 14, 7 gitu ya. Lalu 11, 20, 11, 26, 50, 26. Oke, good. Jago. Udah mulai ngerti ya? Sampai sini masih aman ya? Oke, good. Itu yang nomor 4 aku ketinggalan ya, aku lewatin ya. Nomor 4 segini ya? Enggak. Iya, nggak apa-apa. Biasa kayak gitu, faktor buru-buru. Jadi, nggak apa-apa. Udah ya? Kita lanjut ya? Itu nomor 3 sama 4 ketukar lagi rusuknya. Oke deh, nggak apa-apa. Nanti perbaiki ya. Oke, lanjut ya. Ya, jawabannya sih ini ya. Sip. Oke, yuk lanjut. Sekarang kita masuk ke volume prisma. Tadi Kak Bandar bilang volume prisma, volume limas. Salah ya? Oke, gambarnya dari prisma maksudnya diambil ya. Nah, limas itu diambil dari prisma. Oke. Nah, satu prisma, kalau adik-adik bisa lihat gambar ini, satu prisma itu ada berapa
limas yang bisa terbentuk. Coba perhatikan gambar prisma yang udah Kak Bandar bikin, garis-garis ini. Nah, kira-kira bisa jadi berapa limas? Prisma atau kubus? Limas. Kubus. Kubus itu kan prisma segi 4 juga kan? Oh iya. Iya kan? Oke. Nggak mau kalah ya Kak Bandar ya? Jahat ya. Oke. Nah, coba adik-adik lihat ini bisa jadi berapa limas sih? Satu kubus atau satu prisma segi 4 itu bisa jadi berapa limas? 4. 4. 4. 4 mana aja? Bawah kiri kanan. Ya bawah atas kiri kanan. Bawah atas, kiri kanan. Oke, kalau yang sisi depan belakang? Lah, iya lagi. Jadi ada berapa? 6. 6. Oke, ada 6 ya. Jadi satu kubus itu bisa ada 6 limas. Nah, karena dari situlah berangkat nanti kita nyari volume limasnya. Jadi benar tadi ada limas yang terbentuk jadi 6 buah. Nah, tinggi limas itu kan setengahnya si kubus kan. Ini tinggi kubus kan ini. Oke. Kalau tadi tinggi kubusnya 12, berarti tinggi limasnya kan cuman dari sini ke sini kan cuman 6 cm kan. Ini 6 cm. Oke. Nah, ini ilustrasinya udah Kak Bandar PC bikin di bawah. Jadi dari sini kita bisa cari volume prismanya seperti ini nanti. Karena langsung ke intinya aja ya. Konsepnya tuh jadi volume limas tuh ini. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, kalau kemarin prisma itu luas alas kali tinggi, tapi kalau limas itu jangan lupa sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ya, Kak Bandar gak usah jelasin asal sepertiganya dari mana. Nah, nanti kalian jadi pusing lagi ya. Jadi langsung Kak Bandar kasih masukin konsepnya ke limas. Ke volumenya aja ya. Nah, ini untuk volume limas ini. Nah, terus ada contoh satu, silakan dikerjakan. Coba kira-kira berapa jawabannya. Hati-hati nanti buat di limas, ada tinggi limas, ada juga tinggi segitiga. Segitiga ini sisi tekatnya ya. Nanti kita juga belajar gimana cara mencari sisi tinggi dari segitiganya berapa. Oke, jadi di limas lebih cukup butuh ekstra dibanding prisma. Karena kita biasanya nanti ditanyakan sisi segitiga ini tingginya berapa. Oke, itu berkaitan nanti dengan luas permukaan. Oke, kalau volume masih aman, masih pakai tinggi limas doang, belum pakai tinggi segitiga. Coba dicari dulu dan dicatat dulu ya, Devi. Ya. Kalau udah boleh kasih jawabannya di chat atau mau ngomong langsung juga. Oke, 440 kata Abigail. Yang lain dapat berapa?
Aku dapat 440. Mantap. Vivi juga 440. Keren. Yang lain ada lagi nggak? Yang punya jawaban beda atau sama mungkin? Yuk, kita jawab yuk. Kan alasnya bentuknya segi kan? Jadi volume sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi prisma ya. Tinggi lima, sorry. Sepertiga kali luas alas itu kan dia bukan persegi sih, tapi persegi panjang ya. Berarti 11 kali 10. Persegi panjang kan panjang kali lebar ya. Lalu dikalikan lagi dengan tinggi prismanya 12. Oke. 11 kali 10. Ini 12 bagi 3 kan bisa ya. Kita coret aja kan. Ini jadi 4. 1 kali 11 kali 10 kali 4 itu 440 cm kubik. Oke. Sip. Silakan dicatat tadi. Kita lanjut. Udah? Kita lanjut. Ada mau bertanya nggak sampai di sini? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan? Aman ya? Yuk, lanjut. Udah. Nah, sekarang coba lihat yang ini. Diketahui volume limasnya ini 5 segitiga ya. Alasnya kan bentuknya segitiga. Nah, volume limas ini itu 342. Jika pada ABC, siku-sikunya di C, AB-nya 15, dan AC-nya 9, nah tinggi OP itu berarti tinggi limasnya. Jadi kita harus mencari tinggi limasnya berapa. Kalau volumenya 342, dan sisi-sisi segitiganya itu ada 9, 12, dan 15. 5 menit ya. Oke. Ingat, luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Jangan lupa bagi 2 ya, untuk luas alas. Aku nemu. Berapa, Bi? Bilang 19. 19. Ya. Yang lain?
Yang lain dapat berapa? Ada yang dapat lagi? Berapa? Alas segitiganya berapa? 54. Hmm? 54. Alasnya, alas segitiganya berapa? Alasnya yang segitiga berapa? Bukan alas prismanya ya, alas segitiganya berapa? 12. Boleh pakai 12. Yuk, kita lanjut ya. Berarti kan volumenya kan itu tadi sepertiga dikali luas alas dikali tinggi ya. Ini tinggi limas. Oke. Sepertiga. Alasnya kan bentuknya segitiga kan. Nah, ini kan segitiga siku-siku. Maka ini bukan alasnya. Oke. Karena siku-sikunya di sini dan di seberang siku-siku itu pasti si miring kan. Jadi 15 ini bukan alasnya. Oke. 15 bukan alasnya. Jangan terjebak ya. Karena siku-sikunya di sini berarti di sisi miring. Luas alasnya berarti 9 kali 12 dibagi 2. Kali tinggi limasnya yang kita cari kan. Oke. Volumenya 342 ya. Oke, 12 bagi 2 bisa ya. 6 kan. 6 bagi 3 lagi kan bisa. Oke, jadi tinggal ini 342. Ini 1 kali 9 kali 2 itu 18 dikali tinggi limas. Sama dengan 342 kan. Berarti tinggi limasnya sama dengan 342 dibagi 18. Itu sekitar berapa? 19 ya. Jadi tinggi limasnya adalah 19 cm. Aku tadi ngelek tadi 18-nya dapat di mana? Kan 12 bagi 2, 6 kan? 6 bagi 3, 2 kan? Jadi 1 kali 9 kali 2, 18 bukan? Anggap nggak? 9 kali 12 bagi 2 kan? 12 bagi 2 kan 6. 6 bagi 3 kan 2. 1 kali 9 kali 2 kan 18, betul nggak? Iya. Ya, 18 kali tinggi limas. Jadi tinggi limasnya 19. Ya. Kok aku jadi bingung. Tadi aku dapat 54 itu apa 54? 54 itu Abi mungkin kalinya gini, 9 kali 6, 54 kan? Dikali sepertiga kan sama aja 18. Nah, jadi kalau 54 juga nggak salah. Nggak masalah. Sepertiga kali 54 kali tinggi limas nggak masalah. Ya. Nah, sama aja kan, sepertiga kali 54 kan 18. Ya? Hai. Yuk, lanjut. Dicatat? Silakan dicatat kalau sudah. Kita lanjut. Ada mau bertanya nggak? Aman ya sampai sini ya? Aku mau ngomongin. Hmm? Tadi tadi aku nemu 19 itu nggak aku hitung. Nggak dihitung? Enggak, aku nyari-nyari kayak nebak coba Oh. 19 kurang dikit lagi aku tuh 19 aku bisa dari aku nggak ngitung. Oh. Nebak. Berarti kebetulan ya, Bi. Dapat ya. Benar jawabannya. Oke. Yuk, lanjut. Nah, ini dia. Sebuah hiasan bentuknya limas, tapi limasnya segi 6.
ditempatkan dengan terbalik di dalam kotak. Kontaknya bentuk prisma tembus pandang. Ya. Seperti gambar di kanan. Alas prismanya segini beraturan. Panjang sisinya 4. Oke, berarti ini panjang sisinya 4 ya. Ini 4, ini 4, ini 4, dan semua sisinya 4 ya. Berarti ini 4, 4, 4, di sini juga 4, ini juga 4, gitu ya. Oke. Tinggi hiasannya sama dengan tinggi kotak, jadi dia mentok sampai bawah. Ya. Jadi kalau si hiasannya dimasukin itu mentok ke bawah karena tingginya sama dengan tinggi kotaknya. Ya. Tentukan volume ruang kosong dalam kotak tersebut. Nah, berarti kita harus cari dulu nih volume prisma segi 6 berapa, volume limas berapa, baru kita kurangin kan untuk nyari volume ruang kosong ini. Lengkap nggak maksud? Kita harus cari dulu volume prisma segi 6 yang alasnya segitiga begini. Lalu kemudian kita harus cari dulu lagi volume limasnya. Limas segi 6-nya berapa? Ya. Saya bandar kasih waktu sekitar 10 menit. Pengertiannya. Cari volume prismanya dulu, segi 6, baru cari volume limasnya, tinggal dikurang. Ada yang udah dapat? Ini tinggi limasnya 3 ya. Sama kayak tinggi si biasa. Ada yang udah dapat? Volume prismanya dulu, Pak. Ini kan volume prisma dikurang volume limas, Kak. Oke. Volume prismanya kan dia luas alas kali tinggi, betul ya? Iya. Oke. Dikurang volume limas itu kan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi prisma kan? Oke. Sampai di sini paham dulu nggak? Nangkap nggak sampai sini? Oke. Nangkap ya? Luas alasnya berarti luas alas kan segi 6. Berarti ini berarti 6 segitiga dikali, kan ada 6 segitiga ya, segi 6 ya. Dikali 4. Nah, tinggi segitiganya berapa berarti? Alasnya 4, tinggi segitiganya berapa? Dapat nggak tinggi segitiganya? Kira-kira berapa tinggi segitiga?
Coba ada yang bisa nggak tinggi segitiganya berapa? Yang dapat tinggi segitiganya berapa? Jangan, yang dapat apa tinggi segitiga? Harus tahu sendiri tinggi segitiganya dulu ya, baru bisa cari luas alas. Kita cari tinggi segitiganya ya. Jadi kita ambil satu segitiga, kita gambarin. Kita taruh di atasnya segitiganya. Kan segitiganya bentuknya sama sisi berarti kan, karena sisinya sama semua kan. Ini 4, ini 4, ini 4. Oke, ini bandar bagi dua nih, segitiganya, supaya bisa dapat tingginya kan. Kita bandar bagi dua. Nah, kalau dibagi dua, sisi kiri kanannya jadi berapa? Kan ini alasnya 4. Ini 2 kan? Oke, lalu kemudian kita cari tingginya. Tingginya pakai Pitagoras kan? Akar 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Sisi miring dikurang alasnya kan, supaya dapat tingginya. Oke, 4 kuadrat itu berapa? 16. 16. 2 kuadrat? 4 ya. 16 kurang 4? 12. Oke, 12. 12 itu kalau diakarin berapa hasilnya? 12 bagi 2 bisa nggak? Bisa. Nah, bagi 2 bisa nggak? Bisa. 3. Bisa. Jadi 2-nya ada berapa? 2. 2 pangkat 2 kali 3. Oke, 12-nya kita ganti pakai ini. Akar 2 pangkat 2 kali 3. Oke. Nah, berarti yang ada pangkat kuadratnya boleh keluar dari akarnya. Yang nggak ada tetap diam di dalam. Si 2 bisa keluar nggak? Bisa. Si 3 bisa keluar nggak? Enggak. Enggak. Oke. Jadi tingginya 2 akar 3 ya. Kita pakai tingginya 2 akar 3. Oke. Lalu kemudian ini udah kan luas alasnya dikali tinggi prismanya kan sama dengan tinggi kotak ya. Itu 3 mm. Oke. Terus ini sepertiga dikali luas alasnya sama-sama segi 6 kan. Ini 4 kali 2 akar 3 dibagi 2. Tinggi prisma juga sama, ya 3 meter. 3 mm. Oke. 6 bagi 2 itu 3, ya kan? Ini 3. Lalu sepertiga kali 3 habis, tinggal 1. 4 bagi 2 itu tinggal 2. Oke. Jadi 3 kali 4 kali 2 akar 3. 3 kali 4 berapa? 12. 12. 12. Oke. 12 kali 2? 14. 12 kali 2 kok 14? 12. 24 akar 3 jadi ya. Dikali 3? 72 akar 3 bukan? Lalu dikurang dengan ini. 1 kali 2 kali 2 akar 3. 2 kali 2 akar 3 berapa? 4 4? 4? akar 3. Sampai sini nampak nggak?
Enggak juga sih. Enggak juga. Kenapa? Enggak nangkepnya di mana? Kurang pahamnya di mana? Ribet aja aku nggak mabuk. Oke, akar 3-nya udah sama nih. Berarti tinggal dikurangin depannya aja kan. 72 kurang 4 berapa? 72 dikali 4, 68. Jadi luasnya 68 akar 3. Satuannya apa? Milimeter Di kubik ya. Kalau milimeter kan, bukan sentimeter, milimeter. Milimeter kubik. Oke, sorry. Ini kurang 6-nya ya, karena tadi ini cuma satu segitiga ya. Kak Bandar lupa masukin 6, karena ada 6, kan. Lantas kok dari tadi kayak ada yang rancu. Ini kan satu segitiga nih, kurang masukin 6. Jadi kali 6. Ini dikali 6 kali 6, ini luas segitiga ya. Oke, 6 kali 2 kali 2 berarti 24. Ini bukan 68. 24, ini 48. Jadi hasilnya 48 akar. Kalau kalian mau nyari akar 3-nya berapa, boleh aja. emang tadinya berapa? Hah? Tadi sebelum diganti berapa emang? 68, karena Kak Bandar lupa masukin ada 6 segitiga ini lupa. Oke. WA com tuh Wacom tuh OT itu apa? Out of topic. Oh iya. Out of topic, WA.com. Menarik bahasa kalian ya. Udah? Kalau udah kita mau option. Suka megang pensil tapi pakai pensil anomali. Oh, Kak Bandar bukan pakai ini, apa pakai pen tab. Ini maksudnya. Pakai pen tab. Biar enak coret-coretnya, kalau nggak pakai pen tab susah. Karena laptopnya belum touchscreen dan nggak ada pen tabnya juga. Jadi harus beli pen tab sendiri. Oke, yuk. Absen ya. Coba Kak Bandar lihat kalau ada tugas, Kak Bandar kasih tugas deh. Sampai sini. Jawabannya pasti sama kita. Oke, berarti nggak ada tugas. Yuk, kita lanjut absen ya. Baik, berarti. Yuk, kita absen yuk. Oke. Apa lagi mau podcast nih? Daniel dipirang lagi deh. Asik. Masih, Kak. Mantap. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Oke, yuk.